Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan juga kesempatan kepada kita semua. Dalam pertemuan, kita berharap pertemuan ini diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertemuan di rumahnya yang mulia, pertemuan di bulan mulia. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, perjumpaan ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan perjumpaan kita di surganya Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini ada yang sudah memasuki puasa hari ketiga, betul ya Bu? Ada yang baru memasuki puasa hari kedua. Apapun keadaannya, kita sama-sama dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Tenggang rasa, saling lapang dada, kiranya ini yang harus kita ciptakan agar ikatan jalinan ukhuwah Islamiyah tidak longgar, lebih-lebih na'udzubillah min dzalik, tidak putus. Banyak ibu-ibu sekalian, fenomena dan juga cerita dalam kehidupan yang harus bijak kita sikapi. Barangkali hadirnya kita ke majelis ilmu, baik di sini maupun di mana-mana, menambah kedewasaan kita dalam menyikapi warna yang berbeda dalam kehidupan. Sebab di antara cara syaitan atau iblis laknatullah alaih merenggangkan jalinan ukhuwah Islamiyah adalah dengan memporak-porandakan ikatan batin yang terpatri dalam dada-dada mereka la ilaha illallah dengan berbagai macam cara, di antaranya menciptakan letupan-letupan dan gesekan-gesekan sehingga tidak lagi menggunakan akal sehat, tidak lagi menggunakan hati iman bahwa di hadapan saya adalah saudara sesama iman, saudari sesama Islam, tapi emosi dikedepankan, emosional mendominasi hingga akhirnya pecah jalinan tali ukhuwah Islamiyah. Iblis, kata Nabi SAW, tidak sanggup membuat bangsa Arab secara khusus dan manusia seluruhnya di segala penjuru dunia dan dalam segala zaman serta pergantian era tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak sanggup. Tetapi syaitan menggunakan cara lain, fitahrish bainakum, dengan cara menjadikan kalian bertengkar, tercipta konflik, perselisihan yang harusnya beberapa menit bisa diredam, bisa selesai, akan tetapi emosi memuncak, akal sehat makin tertutup, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tidak tegur sapa, tidak saling memberi salam, tak mau berhadapan dan juga tak mau saling memandang serta menatap. Berjalan pun seolah-olah hanya melewati, seakan-akan benda tak hidup. Nas'alullah salama wal afiyah. Salah satu target Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan puasa di bulan Ramadan, ibu-ibu sekalian, bukan sekadar kita menunaikan kewajiban, tapi salah satu targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa punya pancaran dan punya karakter
yang akhirnya menghiasi diri kita dalam akhlak-akhlak terpuji baik ucapan maupun tindakan. Salah satunya tak mudah kita dibuat bermusuhan dengan saudara kita. Dengan Ramadan kita diajarkan harus berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Di Ramadan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan madrasah orang-orang beriman, madrasah imania, pendidikan iman, supaya kita tidak langsung terburu-buru dalam menyikapi setiap fenomena dalam kehidupan. Melalui latar belakang ini, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, kita munculkan tema yang sekarang ini akan kita kulik dan kita lewati bersama. Hancur dunia dan akhirat karena ucapannya. Judul ini, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, barakallahu fikunna, bukan sembarang judul. Judul ini diambil dari ucapan terakhir sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil judul ini seakan-akan terkesan menyeramkan, terkesan seakan-akan mengerikan. Tidak mengapa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak melulu disodorkan dengan yang enak-enak. Sesekali kita harus disajikan menu yang pahit, supaya kita mengetahui bahwa hidup itu tidak selamanya bertabur dengan bunga. Kehidupan ibarat roda pedati, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Orang yang hidupnya dimanjakan dalam pola tertentu, serba mewah, serba melimpah ruah, serba ada, serba instan, serba diakomodir, serba diberikan, sekali dalam hidupnya diberikan seujung kuku ujian, seolah-olah dia merasa orang yang paling merana di muka bumi ini. Tentunya hal ini tidak baik. Hal ini bukan idealnya seorang muslim dan muslimah. Orang beriman harus kuat, ibu-ibu sekalian, sekalipun teori ini tidak mudah kita praktekkan. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Orang beriman yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada orang beriman yang tidak kuat atau lemah, sekalipun dua-duanya memiliki keutamaan. Apa keutamaan mereka berdua? Iman. Hadis ini bukan hanya menjadikan target kuat fisik saja, ibu-ibu sekalian, tidak. Olahraga setiap hari bagus, tapi hendaknya kita imbangi dengan memperhatikan bagaimana nutrisi iman supaya kuat. Ada orang yang fisiknya prima, jarang sakit, tapi sekali disentil dalam tanda kutip dengan ujian seujung kuku dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia langsung lunglai bagaikan kerupuk yang dilemparkan ke permukaan air. Buat apa badan besar, namun iman seperti kerupuk yang ditenggelamkan dalam air. Idealnya orang berfisik kuat, prima, imannya pun kuat. Ada orang yang sakit-sakitan, tetapi semua itu tak menjadikan dirinya lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebut saja Imam Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di akhir kehidupan, ibu-ibu sekalian, sang imam besar ini dan terkenal karena dulu belum ada medsos, belum ada Facebook, belum ada lain sebagainya. Jadi yang masyhur dan terkenal baru namanya. Orangnya belum kelihatan. Semua orang mengenal Abu Qilabah, salah satu murid utama dan tokoh besar tabi'in dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di akhir kehidupan, beliau hanya tinggal bersama seorang anak laki-laki di pinggir pantai di dalam tenda yang kumuh. Anaknya meninggal dunia di salah satu bibir pantai karena tersandung. Qadarullah wa masyafa'al, Allah cabut nyawanya dalam kondisi tersebut. Abu Qilabah yang saat itu sudah tidak bisa melihat,
pendengarannya pun kurang, tangannya pun lumpuh keduanya, kakinya dua-duanya juga lumpuh. Hanya bisa menunggu kedatangan sang anak yang ternyata sang anak sudah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiba-tiba ada penjaga perbatasan. Biasanya perbatasan negara kan ada penjaganya, Ibu. Saat itu juga ada. Dia sedang sweeping dan dia sedang memantau. Dia sisir semua bibir pantai lalu menemukan sebuah tenda yang kumuh. Rasa penasaran semakin kuat. Akhirnya penjaga perbatasan ini mencoba untuk mendekati, berbalut rasa penasaran yang semakin kuat. Sayup-sayup suara terdengar dari tenda kumuh itu. Langkah kaki semakin dekat dan suara sayup pun semakin jelas. Bibir orang yang ada di dalam tenda itu hanya mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, limpahkanlah aku untuk selalu bersyukur kepadamu atas segala nikmatmu. Padahal kedua tangannya lumpuh. Padahal pendengarannya pun mulai berkurang. Penglihatannya juga tak lagi bisa normal seperti orang layaknya. Kaki keduanya pun sudah lumpuh. Penjaga perbatasan ini mencoba memberanikan diri membuka pintu atau membuka semacam jalan masuk dari tenda kumuh tersebut. Pas dia lihat, kaget. Apa yang diucapkan orang ini kok tidak sesuai? Biasanya orang dalam keadaan seperti ini kan dia minta supaya disembuhkan penyakitnya, betul tidak Ibu? Dan lain sebagainya yang intinya bagaimana cara hidupnya supaya lebih baik daripada keadaan sekarang. Di dalam tenda kumuh, kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu penjaga ini bertanya, wahai bapak tua, karena sudah tua, sudah seorang syekh tua. Kenapa kok Anda berdoa seperti itu dengan keadaan Anda seperti ini? Kata dia, nikmat mana lagi yang aku harus berterima kasih kepada Allah melebihi dari selalu mengingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun kedua tangan, kedua kaki tak mampu untuk bisa beraktivitas, kemudian pendengaran sudah mulai berkurang dan penglihatan pun sudah tidak mampu lagi, tapi aku masih bisa menyatakan dan mengatakan Allah, Allah, Allah. Kaget penjaga perbatasan ini. Kemudian dia bertanya, wahai anak muda, pernahkah kamu bertemu putra saya yang 3 hari sudah tidak pulang? Karena saya hanya bertopang kepada dirinya makan dan minum saya. Jadi 3 hari belum makan belum minum, ibu-ibu sekalian. Imam besar Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Yang kalau seandainya hidup di zaman ini tidak kuat imannya, ibu-ibu sekalian, sebagai seorang tokoh agama, dia bisa meraup keuntungan banyak dari jamaah. Tapi Imam Abu Kilabah bukan orang seperti itu. Dia sadar dunia hanya sementara. Kampung akhirat itulah yang akan menjadi kenyataan. Penjaga ini mengatakan, wahai bapak tua, saya melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri yang Anda sebutkan itu meninggal terperosok ke celah-celah yang ada di pantai, itu biasanya batu-batu karang. Sedih. Gak lama kemudian dia meninggal dunia. Kemudian penjaga ini memanggil warga sekitar. Warga sekitar tahu siapa orang ini. Ternyata dia adalah Imam Abu Kilabah. Penjaga perbatasan ini kaget. Karena dia dari kecil sering mendengar Imam Abu Kilabah. Dan dia termasuk orang yang sangat memfavoritkan, mengidolakan Imam Abu Kilabah, Bu. Dia nangis sejadi-jadinya, menyesal bahwa dia tidak mengenal imam yang selama ini dia idolakan. Dia peluk Imam Abu Kilabah dalam jasad yang sudah mengaku. Mengaku, apa bahasanya? Mengaku, apa? Sudah kaku, nah seperti itu. Sudah kaku. Mengkaku ya. Mengaku beda ya Bu. Mengkaku.
sudah terbujur kaku. Dia cium keningnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang dia cintai dan dia idolakan selama ini sejak kecil sampai dewasa. Tangannya sendiri yang menggali kubur dan meletakkan jasad mulia itu. Dia doakan sambil menangis. Dia menyesal bahwa pertemuan yang dia idam-idamkan ternyata pertemuan seperti ini. Namun bagaimanapun Allah tabaraka wa ta'ala telah mentakdirkan. Intinya, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, mari kita mengukir prestasi di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, itu sekedar pengantar, mudah-mudahan membuat kita semakin semangat. Kita awali dengan penuturan dari seorang tabi'in yang nanti akan ketemu judul yang kita angkat saat ini. An Damdam ibn Jausin al-Yamami, dari Damdam bin Jaus al-Yamami. Damdam seorang tabi'in. Tabi'in itu apa, Bu? Tabi'in generasi setelah sahabat. Kalau generasi yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat dia beriman, namanya sahabat. Sedangkan generasi yang tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun bisa melihat para sahabat, namanya tabi'in. Generasi yang melihat tabi'in tidak sempat melihat sahabat, namanya atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Damdam ini seorang tabi'in sekaligus murid salah seorang sahabat. Yang sahabat inilah dia menceritakan kisah yang kemudian nanti di akhir sabda Nabi kita jadikan judul. Siapa sahabatnya? Kita simak dulu. Al-Yamami. Al-Yamami itu diambil dari nama kota sekarang bagian kota Riyadh yang ada di Arab Saudi. Yamamah. Orang Arab lantaran namanya pendek, rata-rata terdiri dari satu kata, paling banyak biasanya dua kata, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdullah. Kalau orang Indonesia panjang-panjang ya, Bu. Panjang kereta. Saya ingat nama saya cukup panjang waktu dulu kelas 6, zamannya saya tanas, nguruk-nguruk tuh capek sekali karena saking panjangnya. Karena orang Arab ini namanya pendek-pendek dan hampir mirip, jadi mereka membedakan satu dengan yang lainnya bermacam-macam. Ada yang dikenal dengan kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu sebutan seseorang diawali dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan. Abu Bakar misalnya. Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Abu, Ummu bisa diambil dari nama anak yang pertama, yang kedua, yang tengah, yang terakhir, mau laki-laki, mau perempuan, bebas. Tidak ada ketentuan khusus dalam pemberian kunyah. Ibu-ibu misalnya punya anak 4. Kemudian mau milih anak yang terakhir. Anak terakhir namanya Aisyah, Ummu Aisyah, boleh. Atau menggunakan nama yang nama itu tidak ada satupun anak kita, supaya adil, supaya nggak ada yang iri, juga boleh. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya kan Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada punya anak namanya Bakar, Bu, nggak ada. Tapi terkenal dengan Abu Bakar. Atau menggunakan nama makhluk Allah lainnya selain manusia, baik hewan, boleh. Misalnya Abu Hurairah. Artinya apa? Bapaknya kucing. Kemudian Abu Habs, bapaknya singa. Ini kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Atau menggunakan nama selain hewan. Misalnya Abu Turab, bapaknya debu, kunyahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Intinya kunyah
sebutan abu untuk laki-laki, ummu untuk perempuan, bebas dengan menggunakan apapun dan siapapun, yang penting baik. Yamamah ini menunjukkan nama kota yang sekarang masuk wilayah Riyadh, Al-Yamami. Imam Bukhari misalnya, Bu. Imam Bukhari nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Nama asli Imam Bukhari Muhammad, tapi lebih dikenal dengan Bukhari. Dan Bukhari itu nama daerah tempat lahir beliau, Bukhara. Adanya di Khurasan, lebih tepatnya di Uzbekistan. Imam Syafi'i, siapa nama asli Imam Syafi'i? Muhammad. Syafi'i itu diambil dari kakek beliau, Muhammad bin Idris, kalau tidak salah, bin Uthman, kemudian saya lupa, intinya yang berikutnya Syafi'i. Itu nama Imam Syafi'i, aslinya Muhammad. Jadi Syafi'i diambil dari kakek beliau dan lain sebagainya. Qala, dia berkata, qala li Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata kepadaku. Berarti sahabat yang menceritakan yang nanti jadi judul kita hari ini, siapa namanya, Bu? Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Nanti kita selesaikan dulu hadisnya. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku, ya Yamamiyu, wahai orang Yamamah. Setiap negara punya cara bahasa berbeda-beda dan ungkapan sendiri-sendiri. Betul nggak, Bu? Jangan sampai saking semangatnya nih, kita sering hadir di majelis ilmu, kemudian kita praktekkan dalam ucapan pergaulan kita sehari-hari. Pertimbangkan dulu ibu-ibu sekalian. Kira-kira lawan bicara, tetangga, saudara, teman kita sudah paham belum dengan ungkapan-ungkapan seperti ini? Kalau belum paham, kita tahan dulu. Sebab banyak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang belum dipahami oleh umumnya orang Indonesia. Apalagi kalau itu bahasanya cenderung mengandung sesuatu yang gak baik. Padahal dalam bahasa Arab belum tentu mengandung yang tidak baik. Contoh, ini Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan, ibu-ibu sekalian. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab, termasuk lisannya nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala, Mu'ad tuh kaget. Apakah kita juga akan mempertanggungjawabkan lisan kita, wahai Rasulullah, di hadapan Allah tabaraka wa taala? Lalu Nabi merespon, sakilat ka ummuka. Nabi mengatakan kalimat ini, Bu. Apa kalau kita terjemahkan? Sakilat ka ummuka, celaka ibumu. Kalau menurut bahasa kita, zahirnya ini kan doa buruk kepada ibu, betul enggak? Tapi dalam bahasa Arab tidak mengandung arti seperti itu. Sakilat ka ummuka itu mengandung hal-hal yang mengherankan, membuat orang itu kaget. Nabi kaget dengan keterkejutannya Mu'ad bin Jabal. Kalau seperti ini langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu sekalian, banyak yang akan salah paham. Saking semangatnya, ini kan ucapan Nabi Muhammad. Iya betul. Namun tidak sepenuhnya ucapan Nabi dan gaya bahasa Nabi serta gaya bahasa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain lantas bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang ini banyak kaum muslimin dan muslimat khususnya di Indonesia belum paham. Saking semangatnya, sakilat ka ummuki, kalau misalnya kita berhadapan dengan teman kita sesama perempuan, kaget dia. Ketika dia tanya, apa artinya? Celaka ibumu. Wah, kaget. Jadi, tidak semua yang ada dalam percakapan dan dialog Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain bisa langsung kita praktekkan. Di sini butuhnya
rasa bijaksana kita dan mempertimbangkan maslahat madorot dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, la taqulanna lirajulin, wahai Yamamiyu, wahai orang Yamamah, maksudnya Domdom, muridnya Abu Hurairah ini, jangan pernah kamu mengatakan kepada siapapun, wallahi, demi Allah, la yaghfiru laka, Allah tidak akan mengampunimu. Atau jangan kamu mengatakan demi Allah, la yudkhilukallahul jannata abada, Allah tidak akan memasukkan dirimu ke dalam surga selama-lamanya. Jangan. Peringatan dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan kepada muridnya Domdom bin Jausin al-Yamami rahimahullahu taala, sekaligus peringatan untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat sampai akhir zaman. Jangan pernah kita, ibu-ibu sekalian, percaya diri, nekat berbicara kepada saudara kita, baik langsung di hadapan kita atau tidak di hadapan kita, dengan ucapan seperti ini sampai bersumpah atas nama Allah tabaraka wa taala, wallahi la yaghfirullahu laka au la yudkhilukallahu jannata abada, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selamanya. Jangan. Qultu, kata Domdom, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna hadhihi, ucapan ini, la kalimatun yaquluha ahaduna li akhihi wa sahibihi idza ghadiba, ucapan yang biasa kami katakan kepada teman, kepada saudara apabila marah. Jadi ternyata ucapan-ucapan seperti ini memang sudah ada sejak dulu, ibu-ibu sekalian. Sudah ada. Qala, lalu Abu Hurairah berkata, fala taqulha, kalau begitu jangan kamu katakan lagi. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang mendengar siapa, Bu? Abu Hurairah. Nggak mungkin Domdom, karena Domdom seorang tabi'in. Tadi pengertian tabi'in apa? Orang yang tidak pernah melihat Nabi, tapi mereka melihat siapa? Sahabat. Jadi yang mendengar di sini adalah Abu Hurairah. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi bani Israil rajulani. Dahulu kala di kalangan Bani Israel ada dua orang. Kana ahaduhuma mujtahidan fil ibadati. Yang satu sebut saja A, rajin ibadah. Wa kanal akharu musrifan ala nafsihi. Yang kedua sebut saja B, dia ini terus senantiasa berbuat dosa, lalai, melampaui batas. Pokoknya banyak perbuatan dosa dan maksiat. Fakana mutaakhiyaini, keduanya ini saling bersahabat, dua orang sahabat. Fakanal mujtahid la yazalu yarul akharu ala dhanbin. Yang rajin ibadah si A selalu saja mendapati temannya si B ini melakukan dosa maksiat, selalu saja. Fayaqul, sampai kemudian mungkin jengkel ya Bapak sekalian, dongkol kalau bahasa kita, ya hada, wahai sahabatku, aksir, berhentilah kamu dari perbuatan dosamu. Fayaqul, lalu ditimpal, dibalas sama temannya yang berbuat dosa ini. Khallini wa rabbi, biarkan saya, urus saja dirimu sendiri. Abu ifta alayya raqiba, apakah Allah mengutusmu untuk menjadi pengawasku, selalu memantau diriku? Urus saja dirimu sendiri kalau bahasa kita. Qal, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, ila an ra'ahu yauman ala dhanbin ista'dhamahu, sampai suatu hari yang A rajin ibadah ini mendapati temannya si B melakukan dosa yang tidak seperti sebelumnya, lebih parah, dan ini sangat fatal. Faqala lahu, saking jengkel dan sudah di puncak emosi,
Yang rajin ibadah ini berkata kepada sahabat dan temannya itu, "Waihak, celaka kamu. Aksir, berhenti sekarang juga." Qal, temannya yang berbuat dosa dan berbuat maksiat membalas, "Khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba." Biarkan saja, urus saja dirimu sendiri. Apakah Allah mengutusmu untuk menjadi pengawasku? Ucapannya sama seperti sebelumnya. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Faqala, nah ini dia ibu sekalian, barakallahu fikunna. Yang rajin ibadah ini sudah tidak bisa lagi menahan emosi yang memuncak. Langsung dia berkata, "Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannata abada." Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan pernah memasukkanmu ke dalam surganya selama-lamanya. Allahu Akbar. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Faba'atsallahu ilaihi mamalakan." Allah mengutus malaikat pencabut nyawa kepada dua orang ini. Faqabada arwahahuma, lalu malaikat maut ini mencabut arwah keduanya. Wajtama'a, nanti di hari kiamat dan di akhirat Allah kumpulkan keduanya. Faqala lil mudnibi, Allah kemudian berfirman kepada orang yang berbuat dosa tadi, Bu, idhab fadkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhari, lalu Allah berfirman kepada yang rajin ibadah ini, akunta bi aliman, apakah kamu lebih tahu tentang urusanku? Akunta alama fi yadi khazinan, apakah kamu membawa rahasia yang ada di tanganku? Idhabu bihi ilan nar, lalu Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sabdanya, fawalladzi nafsu abil qasimi biyadi, demi Allah yang jiwa Abul Qasim. Abul Qasim ini siapa, Bu? Kunyahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak pertama. Dan Nabi Muhammad punya anak itu tidak ada satupun kecuali dari Khadijah semua. Istri. Tidak ada satupun istri yang memberikan anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Semuanya dari rahim ibunda Khadijah. Sedangkan istri yang lain tidak. Adapun budak Nabi, Nabi punya budak namanya Maria dan Roihanah. Budak Nabi yang bernama Maria, hadiah dari pembesar Mesir, melahirkan anak namanya Ibrahim, akan tetapi meninggal dunia dalam keadaan masih bayi. Di semua anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki meninggal dunia, disusul anak perempuannya Nabi kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia kurang lebih 8 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan satu putri saja namanya Fatimah. Akan tetapi 8 bulan kemudian meninggal dunia radhiyallahu anha. Jadi Abul Qasim itu anak pertamanya Nabi dan Nabi diberikan kunyah Abul Qasim. Demi Allah yang jiwa Abul Qasim, artinya jiwa Nabi Muhammad, berada di tangan Allah tabaraka wa taala. La takallama, sungguh orang itu, maksudnya yang rajin ibadah, Bu, telah mengucapkan bil kalimati dengan satu ucapan, au baqat dunyahu wa akhiratah, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini dia kalimat terakhir yang kemudian kita usung menjadi tema dan judul pada pertemuan kita di hari yang sejuk dan syahdu ini. Hancur dunia dan akhirat karena ucapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya rahimahumullah. Baik ibu-ibu sekalian,
tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Umur persahabatannya sangat pendek. Beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nabi Muhammad wafat tahun berapa, Bu? Ada yang tahu? Yang tahu bisa pulang duluan nanti. Ada yang tahu Nabi Muhammad wafat tahun berapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Berarti persahabatan antara Abu Hurairah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 4 tahun. Relatif singkat. Tetapi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Hurairah sungguh luar biasa, agung dan tinggi. Kita kenalan. Nama Abu Hurairah. Para ulama, ibu-ibu sekalian, menjadi 20 pendapat mengenai nama asli Abu Hurairah. 20 pendapat. Wajar, apalagi dulu belum ada pencatatan nama. Kalau sekarang di mana Pak Edi? Apa namanya? Dukcapil ya Bu ya? Dukcapil. Ada surat apa kalau nama kita itu? Akta kelahiran. Ada akta kelahiran aja banyak yang keliru. Murid saya sampai orang tuanya protes ke sekolah gara-gara satu huruf itu kurang. Padahal kan kita menerima dari awal pada saat itu. Dan kita ikuti pengajuan dan pendaftaran dari awal. Jadi ternyata usut punya usut, orang tua ini mengganti nama anaknya namun belum memberitahukan kepada kita pihak sekolah. Ya sudah, akhirnya lumayan panjang perjalanan. Karena kan untuk mengurus dan perubahan nama tidak mudah ya ibu-ibu sekalian. Menjadi 20 pendapat. Namun yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama asli Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dulu di masa jahiliyah, nama aslinya adalah Abdu Syams, hambanya matahari. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdurrahman. Banyak Bu, para sahabat yang diganti namanya oleh Nabi Muhammad SAW karena artinya kurang baik. Contoh ini, Abdu Syams menunjukkan hambanya matahari. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau mau memberikan nama sebagai bentuk penghambaan, harusnya hamba siapa? Allah. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Intinya menunjukkan hamba Allah. Kalau ini kan hamba makhluknya Allah, tidak boleh. Makanya diganti oleh Nabi SAW. Ada sahabat, Mas Muka, siapa namamu? Syaitan. Ada Bu. Kaget. Kemudian diganti sama Nabi SAW, Abdullah. Seperti itu. Betul ada. Subhanallah. Kemudian beliau ini lahir di Yaman. Jadi Abu Hurairah itu asli orang Yaman Bu. Lahir 8 tahun sebelum kenabian. Bedakan tahun kenabian dengan tahun hijriyah. Tahun kenabian berarti sudah hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum. Kalau misalnya 8 hijriyah berarti setelah hijrah. 8 tahun sebelum kenabian Abu Hurairah lahir di Yaman. Kemudian beliau itu masuk Islam melalui sahabat yang namanya At-Tufail bin Amr. Orang Yaman juga. Setelah melaksanakan ibadah haji, pulang kampung ke Yaman, kemudian dakwah, salah seorang yang mau masuk Islam, Abu Hurairah ini. Kunyah, beliau diberikan kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kemudian keutamaan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sangat dikenal berbakti kepada ibunya. Beliau sebelum masuk Islam, orang yang paling beliau cintai di muka bumi pada saat itu adalah sang ibu. Karena memang beliau anak yatim, besar dalam keadaan papah ekonomi, tidak ada orang yang memberikan kasih sayang dengan sejuta kasih sayang kecuali ibunya. Tidak heran
Dan kemudian Abu Hurairah menganggap ibunya ini segala-galanya, orang yang paling beliau cintai. Setelah masuk Islam, ada dua nama yang ada di dalam hati Abu Hurairah bertahta dan bersinggasana di dalamnya. Sang ibu dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Abu Hurairah, beliau itu gemar sedekah. Meskipun miskin, termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah sahabat yang miskin, tinggal di Masjid Nabawi, nggak punya rumah, pekerjaannya tidak tetap, serabutan. PNS, pencari nafkah serabutan. Seperti itu. Dan keutamaan berikutnya, beliau itu didoakan Nabi dan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan beberapa doa. Pertama, Nabi mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi mendoakan supaya Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang-orang beriman, dan orang beriman juga keduanya mencintai orang beriman, dan orang beriman mencintai keduanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ada orang yang benci kepada Abu Hurairah, dipertanyakan ini keimanannya. Bisa jadi dia belum tahu siapa sosok Abu Hurairah, atau barangkali memang dia sudah tahu tapi punya penyakit dalam hati, benci, dengki, iri kepada Abu Hurairah dan ingin menghancurkan kaum muslimin melalui nama Abu Hurairah. Dan ini terjadi, ibu-ibu sekalian, terjadi. Mengapa? Karena alasannya ada di poin berikut ini. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 5.574. Jadi Abu Hurairah, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, sahabat yang menduduki peringkat pertama meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW. Padahal pertemanan beliau dengan Nabi SAW berapa tahun tadi? Hanya 4 tahun. Tetapi Allah karuniakan ilmu yang luar biasa kepada Abu Hurairah. Karena salah satu doa Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah tidak pernah lupa setiap kali menghafal, khususnya hadis Nabi SAW, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat, Bu, kalau misalnya kita punya ingatan yang kuat dan kita gunakan untuk kebaikan. Dan ini dimiliki oleh banyak para ulama kita. Imam Bukhari, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dan bukan hanya sekedar teks hadisnya. Hadis itu kan diriwayatkan oleh sahabat, betul nggak, Bu? Misalnya Nabi Muhammad bersabda, yang mendengar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan kepada muridnya yang kita kenal dengan tabi'in, betul tidak? Kemudian tabi'in menyampaikan kepada muridnya yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada muridnya, sampaikan lagi kepada muridnya, sampaikan lagi. Misalnya jumlahnya ada 7, baru kemudian Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal urutannya, Bu, gak ada yang salah. Suatu hari Imam Bukhari pergi ke kota Irak, Baghdad. Waktu itu Baghdad bisa dikatakan sentralnya ilmu, pusatnya ilmu, khususnya ilmu agama. Para ulama sudah tahu tentang Imam Bukhari, meskipun wajahnya belum tahu. Tiba-tiba para ulama di sana, tokoh-tokohnya mendengar bahwa Imam Bukhari sedang berkunjung ke kota Irak. Mereka akhirnya siap-siap, 10 ulama mengundang Imam Bukhari ke masjid. 10 ulama ini sudah membuat skenario, sudah membuat semacam sudah merencanakan, masing-masing megang 10 hadis. Jadi total hadis berapa, Bu? 10 kali 10 berapa? 100. Tetapi urutannya diacak-acak. Harusnya A, B, C, D, E, A, E, C, D, dan seterusnya. Jadi 100 hadis itu diacak-acak. Singkat cerita, Imam Bukhari diundang masuk ke dalam masjid. Kemudian disajikan menu hidangan dan lain sebagainya.
selesai menyantap menu, lalu 10 ulama besar ini, tokoh, dipimpin oleh satu, menyampaikan hadis. Hadis 1, hadis 2, hadis 3. Imam Bukhari hanya bilang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ulama yang lain, ini gimana katanya hafalannya kuat, tapi dari tadi bilangnya saya tidak tahu. Terus saja sampai orang terakhir yang semuanya jumlah hadis 100. Kemudian kata ketuanya, wahai Imam Bukhari, apa tanggapan Anda tentang 100 hadis ini? Kata Imam Bukhari, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu, baru Imam Bukhari menunjukkan, Anda tadi hadis pertama urutannya bukan begitu. Urutannya harusnya ini sampai terakhir. Seterusnya, dan tidak ada yang salah, titik komanya tidak ada yang salah, ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Makanya Imam Bukhari termasuk salah satu keajaiban yang Allah berikan untuk umat Islam. Imam Bukhari rahimahullahu taala dan lain sebagainya. Yang terakhir, Abu Hurairah wafat tahun 57 Hijriah di usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi'. Baqi' itu adanya di kota Madinah. Jadi beliau dimakamkan di pemakaman Baqi' bersama para sahabat yang lain. Ini sekilas mengenai biografi Abu Hurairah. Karena banyaknya hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mereka yang tidak suka dengan Islam dan kejayaan serta kemuliaan Islam, mereka menggunakan cara untuk mencoreng nama baik Abu Hurairah sehingga kepercayaan umat Islam akhirnya turun dan tidak percaya lagi kepada Abu Hurairah. Itu dia sebabnya, Bu, yang tadi saya katakan. Kenapa? Mereka yang tidak suka kepada Islam menuduh yang tidak-tidak kepada Abu Hurairah. Karena tadi Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya, Ibu sekalian, barakallahu fikuna. Sekarang kita masuk pelajaran penting hadis mulia ini. Hancur dunia dan akhirat karena ucapannya. Pelajaran penting yang pertama, annahu la yajuzu an yaqulal mar'u li akhihi, tidak boleh siapapun mengatakan kepada orang lain, saudaranya, temannya, tetangganya, atau siapapun, tidak boleh dia mengatakan lan yaghfirallahu laka aw la yudkhilakallahu jannata abada. Allah tidak akan pernah mengampunimu dan tidak akan pernah memasukkan dirimu ke dalam surga selamanya. Enggak boleh, ibu-ibu sekalian, tidak boleh siapapun orangnya. Kenapa? Lima fihi minal qawli 'ala Allahi bi ghairi ilmin. Karena ucapan ini sama saja kita mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Memangnya ada informasi dari Allah bahwa orang itu pasti masuk neraka, tidak akan dimasukkan surga, atau sebaliknya dimasukkan surga dibebaskan dari neraka? Kalau memang ada, kita yakini. Kalau memang tidak ada, jaga lisan ini, ibu-ibu sekalian. Contoh yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka, pertama adalah iblis, laknatullah alaihi. Yang kedua Fir'aun. Yang ketiga diantaranya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahabin. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Abu Lahab, kunyanya Abu Lahab. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Abu bapak Lahab berkobar-kobar. Kenapa? Karena wajahnya Abu Lahab itu sangat putih, kinclong. Kalau bahasa sekarang apa Pak Edi? Glowing. Sangat ganteng sekali. Tapi ketampanan akhirnya tidak membuahkan manfaat kalau tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahim ibunya yang bernama Aminah, Bu, salah satu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat gembira Abu Lahab ini. Sampai dia merdekakan banyak budaknya dan dia sembelih banyak ekor unta untuk merayakan dan menyambut kelahiran keponakan yang dia sayangi dan dia cintai.
Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy dari Bukit Sofa, seraya mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian di belakang Bukit Sofa ini ada tentara kuda banyak menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya dengan beritaku? Apa kata mereka? Ma jarabna alaika illa sidqan. Iya, kami percaya karena kamu orang yang jujur. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Orang pertama yang maju adalah Abu Lahab. Bukan dengan menyambut senang hati, tapi menyatakan, Tabban laka ya Muhammadu alihada jama'tana. Celaka kamu, hai Muhammad. Apa hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Tapi Allah tabaraka wa ta'ala la ta'khuduhu sinatu wa la naum, membela nabinya yang mulia. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Justru celaka Abu Lahab. Tidak berguna harta dan kekayaan yang dia hasilkan. Jadi kembali lagi ibu sekalian, jaga lisan, apalagi kalau berbicara tentang agama, tentang akhirat. Karena sama saja kita mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa qad qaranallahu azza wa jalla hadza bisyirki. Allah menyandingkan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu dengan kesyirikan. Artinya dosanya besar. Dalam pandangan Allah tabaraka wa ta'ala tidak main-main ibu-ibu sekalian, tidak main-main. Karena kita berbicara tentang masa depan orang. Kita berbicara tentang keadaan dan kondisi dia saat ajal menjemput. Kalau nanti viral di hadapan orang bahwa orang ini telah keluar dari Islam, berarti kan dia boleh nggak disolat ibu? Nggak boleh. Tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dia nggak boleh menjadikan hartanya itu sebagai harta warisan kepada ahli warisnya. Ini imbasnya. Makanya tidak main-main dalam masalah agama. Kalau memang kita tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Tidak tahu. Jangan hanya karena ingin menyelamatkan muka kita, menyelamatkan nama baik kita, lantaran kita selama ini sering ditanya tentang agama, kemudian tahu, tiba-tiba nggak tahu, waduh, gengsi. Akhirnya cocokologi. Main cocok-cocokan saja. Padahal tidak satu pun dibenarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ada ayatnya bu, di mana Allah mengucapkan atas nama Allah tanpa ilmu digandengkan dengan kesyirikan. Surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya yang diharamkan Tuhanku adalah perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Wal ithma, juga perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haqqi, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah juga mengharamkan perbuatan syirik kepada Allah dengan apa-apa yang tidak Allah beritahukan. Maksudnya adalah bahwa ini syirik tapi dilakukan, atau sebenarnya ini menghantarkan kepada syirik tapi tetap dilakukan. Allah mengharamkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini dia maksudnya ibu-ibu sekalian. Allah menggandengkan syirik dengan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Besar, termasuk minal kabair, dosa besar di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak main-main ibu-ibu sekalian. Karena efeknya tadi, efeknya akan berdampak pada identitas dia di hadapan manusia. Masa depan dia, di antara yang paling menyakitkan, sakit yang tidak berdarah adalah hukuman sosial. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Dikucilkan, didiamkan, dijauhi, tidak disapa, tidak ditegur, dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Sakitnya tuh di sini ibu-ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian pelajaran penting yang kedua. Annahu la yajuzu li ahadin mahma balagha fi maratibil ibadati wal ijtihadi fiha
an yaj'ala nafsahu 'alan nasi raqibatan fallahu aula bihim. Tidak boleh bagi siapapun, setinggi apapun ilmunya dan pangkat serta derajat serta martabat ataupun kedudukannya, sekalipun dia rajin ibadah, sekalipun dia tokoh agama, menjadikan dirinya itu hakim buat manusia. Hanya Allah lah yang berhak untuk menghukumi setiap orang. Kecuali ibu sekalian, para ulama yang memang punya kemampuan dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menghukumi satu kasus yang terjadi dalam kehidupan ini beda. Yang terlarang adalah kita tidak punya ilmu, namun kita hanya punya semangat saja, atau ikut-ikutan saja, baru dengar saja, kemudian kita katakan halal, kita katakan haram. Dalam semua kondisi tidak kita lihat perinciannya. Ini yang terlarang dan tercela. Karena Allah ingatkan ibu-ibu sekalian dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat berapa tadi? 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak ketahui. Maksudnya jangan ikut-ikutan, Bu. Dalam artian kita tidak mencari kebenarannya, kita tidak mencari dan mengecek betul atau tidaknya. Terus saja yang penting udahlah saya ikut-ikutan aja. Kita tidak diperbolehkan, apalagi dalam masalah agama. Dari mana kita tahu sholat itu 5 waktu? Karena Allah sampaikan, karena Nabi ajarkan. Kan kita punya bukti. Betul nggak, Bu? Jadi selama belum ada bukti, diam lebih selamat. Jangan kita asal ikut-ikutan. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, annal a'mala bil khawatimi. Amal yang menentukan kita adalah di saat-saat terakhir nanti kita meninggal dunia, ibu-ibu sekalian. Fakam abidin ubiqa fi akhiri umrihi. Berapa banyak seorang hamba rajin ibadah akan tetapi binasa di akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa musrifin, sebaliknya. Berapa banyak orang yang zalim, lalai, melampaui batas, akan tetapi najahullahu ta'ala birahmatihi. Di akhir kehidupannya dia ditolong oleh Allah dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang tak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang emosional, temperamen sekali, Bu. Setan aja takut sama Umar. Bukan hanya Umarnya yang ditakuti, jalan yang biasa dilalui oleh Umar, setan takut. Padahal Umar saat itu tidak lewat jalan itu, tapi karena setan tahu ini jalan yang biasa dilalui Umar, lebih baik cari jalan lain daripada cari perkara. Pernah suatu hari Umar itu gulat sama Raja Jin. Kalah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kana hunaka nabiyyun fa Umar, walakin la nabiyya ba'di." Kalau seandainya ada nabi lagi, pasti Umar yang akan jadi nabi. Akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat benci kepada umat Islam, sangat benci, bencinya sampai ke ubun-ubun. Tetapi ternyata siapa yang sangka, siapa yang nyana, Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah ke dalam relung hati dan sanubari, sehingga Umar termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai seperti itu, Bu. Makanya jangan pernah kita terlalu percaya diri dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Paling tidak kita jaga, kita mohon pertolongan kepada Allah. Jangan kita menghina orang lain karena mungkin banyak lalainya. Barangkali di akhir hidupnya orang itulah yang akan masuk surga duluan daripada kita. Jaga lisan ini, jangan terlalu kepedean. Di antaranya faktor yang mendukung kita untuk bisa istiqomah, ibu sekalian,
Selain berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan teman-teman yang soleh bagi laki-laki dan solehah bagi wanita atau perempuan. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Orang itu tergantung agama temannya. Lihatlah siapa yang kalian jadikan teman. Kalau teman kita baik, insya Allah dia akan mengajak kepada kebaikan. Kalau teman kita tidak baik, ya unsur tidak baik yang akan dia tularkan kepada kita, ibu-ibu sekalian. Banyak para remaja yang sekarang ini dilanda dekadensi moral, turunnya akhlak, dan juga muamalah yang seharusnya mereka tampilkan identitas mereka sebagai orang Islam, tapi seolah-olah malu. Lebih baik mereka korbankan identitas tapi tidak kalah dan ketinggalan dengan tren model yang sekarang ini sedang viral, daripada berbangga diri dengan keimanan dan atribut keislaman. Ini PR kita semua, ibu-ibu sekalian. Bukan PR dia, kamu, saya, Anda, tapi kita semua. Kita semua. Kepada ibu-ibu, sebagai seorang ibu, ummahat, yang kata penyair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jila thayyibal a'raq. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Kalau sekolah pertama ini disiapkan dengan baik, dia akan menciptakan generasi dan bibit unggul yang baik dan kokoh serta tangguh. Tanamkan kepada anak-anak mengenai iman, Islam, ihsan, nilai-nilai agama. Kalau bukan kita, ibu-ibu sekalian, sebagai orang tua, siapa lagi? Kita hampir tidak bisa mempercayai orang di luar sana dan di luar rumah kita. Pergaulan bebas yang akhirnya menjerumuskan dengan berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan nista serta keji, itu sudah menjadi kenyataan dan realita yang tidak bisa kita sangka lagi. Mau sampai kapan, ibu-ibu sekalian, generasi kita akan teracuni? Mau sampai kapan kita hanya bisa menatap penuh dengan derai air mata banyaknya tumbang generasi-generasi yang harusnya nanti menggantikan kita memimpin dunia ini dengan kejayaan Islam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain membawa panji Islam penuh dengan kemuliaan. Mau sampai kapan, ibu-ibu sekalian? Belum ada kata terlambat. Selama hayat masih dikandung badan, selama raga masih dalam sukma, disitulah kesempatan masih terbentang luas dan lebar. Jangan pernah berharap keadaan akan berubah sendiri atau dengan sekedar ucapan bim salabin abrakadabra, tanpa ada usaha, tanpa ada perjuangan, pengorbanan, hanya omong kosong, ibu-ibu sekalian. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, plus sambil menutup akhir kehidupan beliau 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun penuh tanggung jawab beliau pikul di pundak, dan beliau bagikan semua itu secara baik dan ajarkan kepada para sahabat. Penuh hidupnya dengan dakwah, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Yang namanya berjuang tidak pernah lepas dari berkorban, ibu-ibu sekalian. Apa yang bisa kita korbankan atas nama perjuangan, kita lakukan. Yang bisa kita korbankan dengan tenaga, tenaga. Dengan harta, ya harta. Dengan waktu, ya waktu. Dengan ilmu, ya ilmu. Apapun kita perjuangkan dan kita korbankan demi dakwah dan menyelamatkan generasi kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah tabaraka wa taala. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Jadi usaha kita, ibu-ibu sekalian, harus pilihkan anak-anak kita teman yang baik,
teman yang bisa mengajak kepada jalan yang baik, jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai ada kamus tidak enak. Jangan sampai ada kamus itu, ibu-ibu sekalian. Bedakan antara kita bergaul dan bermuamalah dengan semua orang dan lapisan masyarakat dengan cara yang baik, dan memilih teman, sahabat untuk bisa mengokohkan iman dan kualitas takwa kita. Bedakan. Kepada setiap orang kita pergauli dengan baik. Kita muamalahi dengan cara yang santun, yang lembut. Barangkali dia tertarik untuk ikut bermajelis ilmu, ingin ikut menambah ilmu agama. Tapi kalau berbicara tentang siapa yang jadi sahabat saya, harus ada rumusnya. Pertama agama, kemudian akhlak. Kalau kita menggunakan rumus tidak enak, ibu-ibu sekalian, masa depan kita pertaruhkan. Lihat kenyataan sudah banyak bercerita. Di lapangan bukan hanya sekedar isapan jempol, ibu-ibu sekalian. Pergaulan bebas yang sampai naudzubillah min dzalik, penyakitnya kaum Nabi Lut. Sekarang ini semarak, ibu-ibu sekalian. Kita harus buka mata. Kita harus pasang telinga. Kita harus waspada, ibu-ibu sekalian. Kita jadikan mata kita ini dimanapun. Dengan siapa anak saya berkomunikasi ini? Dengan siapa anak saya bergaul? Sekarang ini sulit untuk dibedakan. Perawakannya gagah, tegap, ternyata memiliki penyimpangan. Ini kenyataan, ibu-ibu sekalian. Kenyataan luar biasa. Dan inilah tanda-tanda hari kiamat. Di antara fenomena akhir zaman, ya seperti ini. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala perlindungannya, penjagaannya, taufik, hidayah, diantaranya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pelajaran penting yang keempat, an-nahyu 'anil bagyi, larangan berbuat zolim. Zolim itu, ibu-ibu sekalian, nama lain dari dosa. Saudara kembarnya maksiat. Apabila itu ada petaka yang akan kita terima. Kalau mau semua petaka yang melanda hilang dalam kehidupan kita, hilangkan kezoliman. Allah saja subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, Rob kita, pencipta kita, ibu-ibu sekalian, mengharamkan zalim atas dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, janganlah kalian saling menzalimi. Zolim, maksiat, dosa, itu satu paket, ibu-ibu sekalian. Yang apabila kita biarkan, kita manjakan, malah kita bebaskan, yang ada kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan lautan. Lihat surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan lantaran ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah timpahkan musibah demi musibah supaya mereka itu sadar, eling, kembali kepada Allah. Hanya orang-orang beriman yang sadar dan kembali kepada Allah. Segala macam musibah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan yang terhormat, barakallahu fikunna. Segala macam bencana yang melanda yang kita rasakan sekarang ini, di antara penyebabnya adalah dosa kita. Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, karena kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Karena kita sendiri, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai semut di seberang sungai kelihatan, tapi gajah segede gaban di kelopak mata enggak kelihatan.
Seolah-olah musibah yang menimpa kita itu gara-gara itu ya. Jangan ibu-ibu sekalian. Itu gara-gara kita. Gara-gara saya. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita juga sadar bahwa kita ini manusia, makhluk yang selalu berbuat dosa, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah serta dosa yang bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Gara-gara dosa nih Bu ya, salah satu efeknya pertemanan, persahabatan, keluarga bisa hancur. Bisa. Apa buktinya? Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ma tawadda ithnani fillah fayufarraqu bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang yang saling bersaudara. Entah itu saudara maksudnya bersahabat atau memang saudara punya ikatan darah, kemudian dipisahkan oleh Allah, akhirnya bertengkar, akhirnya konflik, akhirnya saling menjatuhkan, sampai ujung-ujungnya menumpahkan darah. Ada Bu kenyataan. Ada kenyataan. Itu lantaran karena dosa yang dilakukan salah seorang di antara mereka. Satu orang berbuat dosa, efeknya nanti akan ada pertengkaran, dipisahkan sama Allah. Bagaimana kalau semuanya dosa? Kalau dua-duanya berbuat dosa, kita nggak bisa membayangkan apa efek yang akan terjadi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan. Barangkali selama ini sahabat saya yang dulu pernah menjadi teman curhat, yang dulu kami senantiasa berdekatan, tiba-tiba ada masalah, dia akhirnya benci, bahkan dia ngomongin saya, menggibahi saya. Barangkali ini karena dosa saya. Lagi-lagi jangan karena dosa dia Bu, dosa saya. Kita ingat-ingat dosa yang akan membuat semua jalinan-jalinan, ikatan-ikatan yang dulu pernah dekat, erat, menjadi hancur karena dosa. Karena dosa. Kemudian pelajaran penting yang kelima, annahu yajibu 'alal 'abidi ta'i'i alla yahtaqiru ahadan minal muqassirin al mudnibin. Wajib bagi siapapun hamba Allah yang rajin ibadah dan taat, tidak boleh meremehkan seorang pun yang berbuat dosa dan berbuat lalai. Jangan diremehkan. Doakan dan ajak amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan dan sesuai kondisi orang tersebut. Hanya itu yang bisa kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Wa alla yanzura ilaihim bi'ainil isdira, dan jangan sampai memandang orang yang berbuat dosa itu dengan pandangan rendah hina. Kita menghinakan dengan pandangan yang kita tidak suka, namun ketidaksukaannya itu sampai kita menganggap orang ini sama sekali nggak punya nilai. Na'udzubillah min dzalik. Wa alla yanzura ila nafsihi bi'aini ta'dhimi wal kibri wal ujbi. Dan jangan sampai kita memandang diri kita dengan cara bangga, sombong, congkak, angkuh. Nih saya setiap bulan umroh, setiap tahun naik haji, setiap tahun kurban sapi limosin misalnya. Padahal ternyata Allah tak menerima sedikit pun dari amalan kita. Karena sombong, karena ria, karena bangga, karena congkak, karena angkuh, ajang pamer, ajang saingan, dan lain sebagainya. Fa inna dzalika min mujibatil halaki wad dhalal. Karena itu semua akan menyebabkan kita binasa dan kita tersesat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Pernah suatu hari ibu-ibu sekalian, ada seorang imam besar tinggal di Afrika, namanya Imam Al-Buhlul bin Rashid. Al-Buhlul ini salah satu muridnya Imam Malik. Imam Malik kan punya murid ya Bu ya. Di antaranya adalah Imam Al-Buhlul ini. Dan di antaranya murid Imam Malik yang terkenal adalah Imam Syafi'i rahimahumullah.
Pernah suatu hari Imam Al-Buhlul ini mendapatkan surat dari seorang wanita yang berasal dari Samarkand, Khurasan. Samarkand atau Samarkand, Khurasan kalau sekarang itu masuk Uzbekistan. Surat yang berisi apa yang ditulis oleh wanita ini? Jadi wanita ini, Bu, dulunya dia tukang canda, tukang ngelaba, tahu ngelaba? Wah, tukang ngelawak, dan kelawakan dia berlebihan. Kadang cerita yang dia sampaikan itu bohong, gak pernah ada supaya orang itu tertawa terbahak-bahak. Suatu hari dia dapat hidayah, merasa selama ini profesinya berdosa karena banyak berbohong supaya orang tertawa. Kemudian dia minta nasihat di sekitar rumahnya di Uzbekistan, siapakah orang yang paling alim di muka bumi sekarang ini? Disebutkan 4 orang, salah satunya Imam Al-Buhlul ini, ada di Afrika. Imam Al-Buhlul menjadi pilihan wanita tersebut dengan surat yang dia tujukan, isinya adalah supaya minta kepada Allah agar memberikan dirinya istiqomah. Supaya istiqomah. Tidak lagi dia itu ngelawak dan bercerita yang enggak-enggak, bohong, tidak pernah ada supaya bikin orang itu tertawa. Setelah mendapatkan surat ini, Bu, Imam Al-Buhlul gemetar tangannya, kemudian beliau itu menangis, lalu saking kuat getaran tangannya, tidak terasa kertas yang beliau pegang itu jatuh, lalu tanpa sadar Imam Al-Buhlul itu sampai terjatuh muka duluan kena ini lantai. Terus menangis sampai tangisannya yang begitu banyak membuat kertas itu nempel dengan ubin tadi, dengan lantai. Saya mengatakan, ya Buhlul min Samarkand Khurasan, wahai Buhlul, ini ada surat dari Khurasan, Uzbekistan. Al-wailu laka minallah in lam yastur alaik. Celaka engkau wahai Buhlul kalau seandainya Allah tidak menutup aibmu. Seandainya Allah tidak menutup aibmu, pasti engkau celaka. Imam Buhlul itu sadar diri, ibu-ibu sekalian. Siapalah dia, kalau bahasa kita, sampai kok ada surat dari Uzbekistan ke Afrika, jauh luar biasa. Yang padahal di Uzbekistan itu tidak jarang-jarang, maksudnya banyak tokoh agama di sana, banyak ulama. Kenapa jauh-jauh kok sampai ke Afrika? Buhlul merasa dirinya itu tidak nyaman dengan kedatangan surat, makanya menangis sejadi-jadinya. Luar biasa. Jarang ya Bu ya, ada sosok di zaman ini yang ketawaduannya tingkat tinggi seperti ini, jarang sekali. Yang ada kan kita maunya diakui, kita ingin diviralkan dengan berbagai macam cara, selfie, kemudian lain sebagainya. Itu karakter dasar manusia. Allahul musta'an. Pelajaran penting yang keenam, annahu yu'khadhu minhu al-inkaru 'alal 'asi. Yang kita bisa ambil dari hadis mulia ini, wajib kita mengingkari pelaku maksiat. Wa hadza amrun muttafaqun alaihi fi jami'i syara'i wal adyan. Ini disepakati oleh seluruh agama dan syariat Islam. Karena setiap nabi atau semua nabi agamanya Islam, Bu. Cuma yang beda adalah ibadahnya saja. Agamanya satu, Islam. Yang membedakan tata cara ibadah. Di zaman Nabi Muhammad, sholat berapa kali? Sholat wajib 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Di zaman Nabi Musa, yang dulu hampir saja kita disamakan dengan zamannya Nabi Musa, itu berapa kali? 60 kali. Kemudian dipotong, dikorting jadi 5 kali. 5 kali aja ini banyak yang sholat apa banyak yang gak sholat, Bu? Ibu tahu dari mana banyak yang gak sholat? Jangan sampai nanti ternyata banyak yang sholat, yang tidak sholat sedikit. Ada yang meninggalkan sholat 5 waktu, jelas-jelas wajib hukumnya.
Satu-satunya syariat dan satu-satunya rukun Islam selain rukun Islam yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah dan di langit yang paling tinggi langsung dari Allah itu sholat. Tidak ada puasa di bumi, kemudian zakat di bumi, haji di bumi. Sholat Nabi langsung terima di Sidratul Muntaha, tempat terakhir alam semesta ini. Ini menunjukkan sholat itu tinggi kedudukannya dalam Islam. Karena sholat nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan diterima, yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, seluruh amal ibadahnya dianggap baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka apa yang kita harapkan dari amal ibadah lain? Kalau sholatnya saja tidak baik, jarang dikerjakan, kalaupun dikerjakan kita menunda-nunda, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahud alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat, dia menunda-nunda dan dia riya untuk manusia, bukan karena Allah. Padahal Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi wajib ibu-ibu sekalian kita mengingkari kemaksiatan dan juga pelaku kemaksiatan. Yang kita benci adalah kemaksiatannya. Orangnya, apalagi selama dia masih mukmin, mukminah, orang Islam, orang beriman, kita gunakan pertama kali rumus lemah lembut. Dan itulah dasar pertama kali dalam dakwah. Kalau memang sudah diupayakan dengan berbagai macam cara, baru ketegasan. Islam tidak menolak itu, ibu-ibu sekalian. Nabi SAW ketika berada di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang Arab Badui buang air kecil di sudut-sudut Masjid Nabawi. Para sahabat udah siap-siap, ada yang siap megang balok untuk mencegah dan juga mengingkari mereka, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Jangan, biarkan mereka selesaikan dulu. Nanti kalau kalian mengingkari atau mencegah, mereka lari malah ecer-eceran kemana-mana. Biarkan dulu. Setelah selesai, dipanggil orang Arab Badui itu oleh Nabi SAW. Kemudian dinasihati bahwa rumah ini adalah rumah Allah, tidak layak digunakan kecuali untuk sholat, untuk takbir, untuk zikir, dan lain sebagainya. Orang Arab Badui ini merasa begitu masuk sikapnya Nabi dan cara pembawaannya Nabi. Sangat terkesan ibu-ibu sekalian. Sampai berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati selain kami berdua. Nyindir para sahabat yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Tapi di kondisi yang lain, Bu, Nabi itu pernah melihat ada seorang pemuda yang memakai cincin emas, kemudian tanpa mengucapkan satu kata pun, jangankan satu kata, satu huruf pun tidak, Nabi hanya memegang jari pemuda tersebut, mengeluarkan secara paksa cincin emas tadi, kemudian dilempar oleh Nabi SAW, ditinggal pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Temannya yang melihat, kamu ambil terus kamu jual. Nggak mau, saya nggak mau mengambil yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi sendiri juga melihat sikon, situasi dan kondisi. Ada saatnya lembut, ada saatnya tegas. Jadi segmennya itu disesuaikan ibu-ibu sekalian. Sama seperti, dan itulah keadilan. Adil itu kan tidak harus sama, betul nggak Bu? Adil itu sesuai pada porsinya. Kita punya anak dua, yang satu udah kuliah, yang satu baru kelas 5 SD. Saking adilnya, udah sama-sama kita kasih 5.000 rupiah. Mana mau dia kuliah lagi, Bu? Udah dia nyerah, 5.000 buat apaan? Mau ke tempat kuliahnya aja udah nggak ada. Mau beli bensin aja udah nggak cukup untuk bolak-balik. Jadi keadilan itu tidak melulu sama.
Tapi keadilan adalah sesuai dengan porsinya. Pelajaran penting yang berikutnya, yang ketujuh, annahu 'ala da'iyati an yuhassina uslubahu fi da'wati ilallah. Hendaknya siapapun, khususnya dai atau daiyah, penyeru, ustadz, ustadzah, hendaknya menggunakan cara-cara yang baik dalam berdakwah. Siapapun intinya, karena kita memiliki tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Wajib amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan. Yang kedelapan, annahu tajuzu mukhalatatul asi bil abdan. Boleh kita bergaul, bermuamalah, berhadapan, berinteraksi dengan pelaku maksiat. Wa tushra'u mukalamatuhu bid-du'ai ila ta'ati. Bahkan disyariatkan saat kita sedang berkomunikasi, sedang berinteraksi, sedang bergaul, berteman dengan pelaku maksiat, kita juga berdakwah, kita ajak dia untuk melakukan kebaikan. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Kita tegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Madama ghaliban 'ala dhanni muhawalatu ruju'ihi wa inabatuhu ila Allah taala. Dengan syarat, ada syaratnya, S dan K berlaku. Dengan syarat kita yakin dengan dugaan kita kuat bahwa orang yang kita ajak bicara, kita dakwahkan ini mau pada asalnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menduga kuat, wah orang ini nggak mau, malah nanti khawatir justru kita yang terbawa, lebih baik tidak. Ucapkan ma'assalamah. Karena masa depan kita akan dipertaruhkan, ibu-ibu sekalian. Tadi saya sampaikan, bedakan antara kita bergaul, mempergauli, bermuamalah kepada orang semuanya dengan cara yang baik, dengan bedakan kita menjadikan orang itu teman dan sahabat. Kalau seandainya orang ini kita ajak kok semakin jauh, malah khawatir nanti kita yang terbawa, ya sudah. Berarti barangkali bukan jodohnya dengan kita orang itu dapat hidayah. Jodohnya mungkin nanti dengan orang lain dan lain sebagainya. Tidak mengapa ibu-ibu sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Kemudian yang ke-9. Sampai 11 aja Bu, tenang aja. Dari 100 poin saya kurangi nih. Jadi 11 aja. Yang 9. Anna ala sahibi ta'ati alla ya'mana makrallahi ta'ala. Hendaknya orang yang rajin ibadah jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Kalau bahasa kita jangan kepedean ibu-ibu sekalian. Kita rajin ibadah belum pasti, belum menjamin kita nanti husnul khotimah atau langsung masuk surga. Belum tentu. Meskipun kita harus berusaha menciptakan pola kehidupan kita dengan cara yang baik. Karena biasanya orang itu di akhir hidupnya akan sesuai dengan pola hidup selama ini dia lakukan. Betul gak Bu? Ada satu buku, saya lupa sudah diterjemahkan atau belum. Isinya tentang kisah nyata orang-orang yang akhir kehidupannya sesuai dengan pola hidup dia. Ada yang ditalkinkan sama keluarganya la ilaha illallah, dia cuma bilang sekak gitu doang Bu. Karena setiap hari dia tuh main catur. Iya, dan ini nyata. Pokoknya tergantung pola hidup kita. Kalau hidup kita baik, di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang baik, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-10, at-tahdhiru min tanfirin nasi minad dini wa ta'ati inda amrihim bil ma'ruf wa nahihim 'anil munkar. Hendaknya kita berhati-hati membuat orang lari dari mempelajari agama. Hati-hati ibu sekalian. Ketika kita melihat penampilan kita sudah sesuai, alhamdulillah.
Tinggal kita nanti tata dan manage kembali apa yang perlu disempurnakan, misalnya lisan, cara pergaulan kita yang mungkin sebelum ini kita jarang tegur sapa, kemudian kita berusaha. Karena biasanya orang, ibu sekalian, yang dilihat itu kan cara pergaulan dia kepada orang lain. Tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk kita, tapi kita berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, al khaufu min su'il khotimati. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kita munculkan rasa takut, khawatir dari akhir kehidupan yang jelek, su'ul khotimah. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, 11 poin pelajaran penting yang kita bisa ambil dari hadis mulia ini. Singkat, cukup ringkas, akan tetapi agung hikmah dan melimpah ruah pelajaran penting yang bisa kita petik. Semoga kita bersemangat untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pertanyaan dan tambahan atau diskusi yang bisa kita munculkan, saya persilahkan. Cek. Ada pertanyaan atau saya bertanya? Silakan. Sambil menunggu, ada tambahan ibu-ibu sekalian. Di hadis tersebut ada ucapan wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukallahul jannata abada. Demi Allah. Di sini ada pelajaran penting. Etika dan adab dalam bersumpah sudah menjadi ketetapan dan rumus paten. Siapapun yang mau bersumpah harus dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah yang paling populer atau paling kita kenal adalah demi Allah. Jadi jangan sampai kita mengingkari orang lain apabila bersumpah dengan nama Allah yang lain, misalnya demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim juga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja memang kalau di Indonesia sepertinya sangat-sangat jarang, bahkan bisa dibilang belum ada ketika bersumpah dengan nama Allah lainnya. Barangkali yang sering kita dengar adalah demi Allah. Itu yang satu. Yang kedua dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki banyak sifat ibu-ibu sekalian. Kalau kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, kita akan mempelajari salah satu materi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu ada yang namanya tauhid ar-rububiyah, ada yang namanya tauhid al-uluhiyah, ada yang namanya tauhid al-asma was sifat. Tauhid ar-rububiyah, kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan alam semesta ini sebagai pencipta tunggal. Satu-satunya pencipta, tidak ada sekutu, tidak ada kongsi, tidak ada yang membantu, hanya Allah. Allah lah satu-satunya zat yang punya kewenangan mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, tidak perlu ada campur tangan dalam mencipta, mematikan, menghancurkan, mengurus alam semesta ini, memberi rizki, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Sekalipun
Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluknya dari kalangan malaikat dengan tugas masing-masing, namun itu setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, memberikan rizki kepada para hamba-hamba di alam semesta ini. Itu semua atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh misalnya kita bersumpah dengan sifat Allah seperti hadis Nabi tadi. Walladzi nafsu abil qasimi biyadih. Demi Allah, zat yang jiwa Abul Qasim ya Nabi Muhammad SAW ada di tangannya. Sifat apa yang terkandung dalam sumpah ini? Salah satu sifat yang nampak dalam sumpah ini, qudratullah. Kuasanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, demi kemuliaan Allah, bi'izzatillah. Seperti sumpahnya iblis. Bukan berarti kita nyamain iblis, tidak. Dalam hal ini boleh bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu bersumpah dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kenapa? Agar suatu saat ibu-ibu ketika mendengar ada teman, tetangga, saudara, saudari yang bersumpah dengan sifat Allah, jangan langsung diingkari, sebab diperkenankan. Intinya yang disepakati tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah atau dengan selain sifat Allah. Makhluk, bahasa kita makhluk. Demi Rasulullah misalnya, demi Ka'bah, tidak boleh karena makhluk. Sekarang kalau ada yang bersumpah demi Robnya Ka'bah, boleh gak Bu? Boleh, karena sama saja dengan Allah. Robnya Ka'bah siapa maksudnya? Allah. Nah, di sini pentingnya ilmu. Supaya kita paham ibu-ibu sekalian, supaya kita bisa membedakan antara putih dan hitamnya sesuatu. Masalah dunia saja, kalau orang itu nekat gak punya ilmu, itu dicaci maki habis-habisan, betul gak Bu? Gak paham nyalain motor, tapi dia nekat, yang ada malah api keluar, dimarahin habis-habisan. Apalagi masalah agama, jangan sampai kita nekat memberanikan diri mengatakan ini haram, ini halal atas nama Allah tanpa ilmu, karena ini termasuk dosa besar. Barangkali itu tambahan yang luput dari materi kita hari ini. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. At-tahadduts bin ni'mah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat apa itu, Bu? Surat Al-Fatihah? Surat Ad-Duha di akhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Menceritakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat mulia ini, kata para ulama, beraneka ragam. Yang penting landasannya satu, ikhlas, dan juga mengakui semua itu karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang harus kita camkan. Supaya selamat, kita mengekspresikan, kita menceritakan segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam yang dijelaskan para ulama. Di antaranya menceritakan nikmat Allah adalah kita mengakui dan meyakini bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tingkatan paling tinggi. Tidak ada satupun kecuali ini mutlak pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin saya mendapatkan ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki wahai manusia tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cara
menceritakan dan mengungkapkan nikmat serta bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat Allah dan mengatakan, menyampaikan, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat itu dalam ibadah dengan cara yang baik. Karena pada asalnya ibu-ibu sekalian barakallahu fikunna, kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin di sini maksudnya adalah kematian. Jadi at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah tabaraka wa taala dan bersyukur atas nikmat tersebut dari Allah tabaraka wa taala, kita gunakan untuk ibadah dan kebaikan. Seandainya kita mendapatkan nikmat berupa harta, jadikan harta ini sebagai jalan menuju keridhaan Allah tabaraka wa taala dengan cara infak, sedekah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan harta. Apabila nikmat yang kita dapatkan berupa sehat jasmani, waktu luang, manfaatkan untuk beribadah, manfaatkan untuk menuai kebaikan-kebaikan, silaturahim dan lain sebagainya. Dan seterusnya, tinggal contohkan yang banyak segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, cara menceritakan nikmat kepada Allah tabaraka wa taala di antaranya adalah kita tampakkan yang Allah baru saja berikan. Apabila harta kita belikan misalnya pakaian yang memang layak, tidak mengapa. Sekalipun mungkin harganya berbeda dengan baju kita yang seperti biasa, asalkan tadi kan semuanya kembali kepada niat, betul tidak Bu? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Seorang pemuda punya sepatu atau sendal bagus dan pakaiannya baru. Kemudian ada orang yang lihat si A, lapor kepada Nabi. Nabi paham ke arah mana pertanyaan si A ini tentang temannya yang serba baru pakaian dan sendalnya. Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau seandainya pakaian kita yang mungkin harganya sekarang ini agak berbeda dikit mahal dari baju kita yang sebelumnya lantaran kita ingin pamer dan ingin merendahkan orang lain, atau ingin membuat orang itu jengkel lantaran kita punya baju baru dan harganya agak mahal dikit, di sini nanti akan jatuh dalam dosa. Bukan lagi masuk dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Memang agak sulit untuk bisa membedakan, karena syaitan itu tidak pernah tidur ibu-ibu sekalian. Kalau seandainya syaitan itu tidur atau iblis laknatullah itu tidur, lawajadna arohata, kita bisa tidur sejenak, kita bisa istirahat. Tapi iblis tidak pernah tidur. Oleh karena itu nanti akan bermain di dalam hati. Hati ini harus kita perhatikan benar-benar, karena hati ini akan menentukan baik tidaknya sekujur tubuh dari kepala sampai kaki. Jadi demikian ibu-ibu sekalian ya, khususnya yang bertanya barakallahu fikunna, bagaimanakah cara at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah tabaraka wa taala. Intinya semua contoh-contoh tadi kembali kepada hati dan niat kita. Apakah kita ikhlas, apakah kita riya, sombong, di sini nanti akan yang menjadi penentu. Allahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Enggak ada hadiah, Pak Edi. Hadiahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Cukup. Kesimpulannya Ibu sekalian, hadis ini bukan untuk menggembosi dan akhirnya kita dihantui oleh rasa takut, kekhawatiran luar biasa sehingga tidak berani untuk bertindak. Tidak. Khawatir, takut tetap harus ada, karena ini bisa menjadi modal agar kita tidak menjadi sombong, angkuh, congkak, dan tetap selalu sadar bahwa diri ini membutuhkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal rasa takut, khawatir jangan sampai berlebihan sehingga kita akhirnya lemah dan menurun daya kualitas iman kita. Terus minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu libatkan Allah ibu-ibu sekalian dalam kehidupan. Ujian, cobaan adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Akan tetapi semua itu harus kita lewati dengan tetap kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mendampingi. Jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita biarkan bibir ini kering tanpa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita yang kita tidak pernah tahu, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalau orang itu tahu dirinya tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini, dia akan berusaha untuk berubah menjadi orang yang paling baik. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Mari kita jadikan seluruh ibadah kita seolah-olah demikian. Sholat kita seolah-olah ini adalah sholat terakhir. Puasa kita barangkali ini adalah puasa terakhir. Dan seluruh amalan-amalan baik yang barangkali sudah masuk list daftar kehidupan kita, barangkali ini adalah terakhir. Jadi kita mempersembahkan semuanya secara totalitas, optimal, maksimal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kemudahan dalam mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan pundi-pundi amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini, dan akhirnya kita keluar sebagai bukan lagi finalis Ramadan, tetapi para pemenang dan para juara di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kiranya apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat, dan kita tutup wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.